Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Hadratil mukarram, guru kita tercinta yang kita muliakan, Al-Mukarram Al-Ustaz Lutfi MA beserta istri tercintanya Al-Mukarramah Ustazah Kamaliyah. Kita doakan senantiasa beliau selalu dalam berkah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dalam perjuangan dakwahnya semoga senantiasa diberikan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadratil Mukarramah, guru kita tercinta Al-Mukarramah Uminda Ustazah Haja Badriyah, yang alhamdulillah kita doakan senantiasa Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, semoga selalu memberikan kebaikan, hikmah untuk kita, dan selalu dalam keadaan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sama-sama kami hormati MC kita Al-Mukarramah Ustazah Haja Aisyah. Alhamdulillah kita doakan juga beliau sehat walafiat. Para ustadzat yang lainnya, Masya Allah, hari ini berkumpul para guru-guru kita menghiasi majlis maulid hari ini. Kita doakan mudah-mudahan para ustadzat yang hadir hari ini senantiasa dilimpahkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Para pimpinan majlis ta'lim, para pencinta ilmu, ahli kebajikan, dan para seluruh jamaah majlis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa yaitu Bibinda Ustazah Haja Muaidah. Alhamdulillah beliau juga bisa hadir di hadapan kita. Para seluruh tamu undangan hadirat jamaah majlis maulid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Hari ini kita dapat berkumpul di taman syurga Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menggugurkan kewajiban. Lebih-lebih kita menghadiri majlis maulid yang kita banggakan, yang kita sudah niatkan hari ini untuk mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan pulang dari sini saya doakan ilmunya makin nambah, berkahnya makin nambah, sehatnya makin nambah, kebaikannya makin nambah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Masya Allah, hari ini saya menghadiri majlis maulid di rumah Ustazah Haja Kamaliyah. Begitu saya sampai di sini, Masya Allah, merasa takjub karena luar biasa yang hadir ini adalah calon-calon wanita salihah, calon-calon ahli syurga yang undang langsung Allah, yang gerakan hati kita Allah, yang undang langsung baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini Allah catat menjadi amal kebaikan. Pulang dari sini insya Allah mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Tidak ada nikmat yang paling besar kalau kita hari ini berkumpul di taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini begitu saya diri di panggung rasanya pengen muter semuanya, pengen mandang ibu semuanya. Yang di belakang mohon maaf saya ngebelakangin, yang di kanan alhamdulillah saya selalu pandang, yang di depan lebih-lebih selalu saya pandang, apalagi yang sebelah kiri alhamdulillah mudah-mudahan penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang hadir di sini alhamdulillah saya lihat nggak ada yang tua-tua, muda semua. Ini Masya Allah udah cakep-cakep kayak gini, dandan dari jam berapa? Hadir pergi ke majlis maulid dari jam berapa? Alhamdulillah Ustazah, kami hadir di sini
nggak perlu pakai ke salon. Alhamdulillah, emang niat hari ini pergi ke majlis maulid. Jam 7 sudah bergegas hati kita, bersiap-siap menuju taman surga Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini rahmat turun, maghfirah turun, ampunan turun. Yang Nabi bilang wa nuzilat alaihimur rahmah wa nuzilat alaihimus sakinah wa hufat alaihimul malaikah. Orang yang duduk di majlis taklim hatinya tenang. Orang yang duduk di majlis taklim mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah. Dan orang yang duduk di majlis taklim berhimpit-himpitan dengan para malaikat rahmat. Hari ini di sisi kanan ada malaikat, di sisi kiri ada malaikat, di depan ada malaikat, di belakang ada malaikat. Siapa itu malaikatnya? Malaikat rahmat, bukan malaikat Israel. Kalau malaikat Israel udah pada siap? Bu, udah pada siap belum? Insya Allah saya doain biar pada panjang umur. Saya doain jangan ada yang mati-mati dulu, biar makin berkah semuanya. Karena kenapa Ustazah? Utang seragam belum pada lunas. Alhamdulillah. Ustazah, maulid tadi ini nggak pakai utang-utangan dah, pakai baju yang lama aja udah jadi. Alhamdulillah. Yang penting apa? Mukanya baru, hatinya baru, semangatnya baru. Kenapa? Dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, dikelilingi oleh para malaikat rahmat. Yang hati ini hari ini menjadi hati yang qalbun salim, hati yang damai dan hati yang penuh tentram dari Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah para seluruh jamaah majlis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang paling nikmat adalah pertemuan di majlis ilmu. Kalau hari ini tadi pagi kita ketemu di pasar, nggak jauh omongannya seputar pasar. Cabai lagi mahal, sembako apalagi lagi melunjak. Kenapa? Belum lagi telurnya lagi naik lagi. Nggak jauh omongannya seputar pasar. Bertemu lagi di tempat kondangan, nanti siang nggak jauh omongannya seputar catering dan pengantinnya. Pengantinnya cakep banget, cateringnya, sotonya enak banget. Bertemu lagi di tempat takziah, melihat mayat terbujur kaku di tengah-tengah menjadi pelajaran. Suatu saat kita bakal meninggal dunia. Tetapi di antara pertemuan itu yang paling nikmat adalah pertemuan di majlis maulid, yang hari ini ribuan para malaikat menyaksikan kita. Bahkan kata malaikat apa? Ya Rob, hari ini kami hadir duduk di majlis ilmu bersama wanita-wanita solehah. Apa kata Allah? Limpahkan berkah kepadanya, limpahkan rahmat kepadanya, limpahkan ampunan kepadanya. Maka hari ini alhamdulillah hati kita berubah menjadi hati yang qalbun salim, tenang, damai. Alhamdulillah. Bu, ini alhamdulillah saya lihat pada betah-betah banget. Kelihatannya pada anteng-anteng duduknya. Insya Allah saya ceramah nggak panjang-panjang, insya Allah sampai 12:30. Ya Allah Ustazah, sampai 12:30, sekarang aja 10:30 lewat tuh, kaki beberapa kali diputer. Ya Bu ya, yang belonjor, yang disenderan, yang duduk, alhamdulillah ditekuk dan sonjorin, alhamdulillah biarin. Yang penting apa? Barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rugi hari ini yang gak pergi hadir ke majlis maulid. Karena kenapa? Limpahan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala gak ada turunnya. Tapi alhamdulillah orang yang hadir pergi ke majlis maulid, nikmatnya, hikmahnya yang pertama adalah lil imdah. Niatkan hari ini kita sedang memuji-muji baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita memuji baginda Rasulullah dengan perbanyak sholawat. Niatkan dari rumah Bismillah, banyakin baca sholawat. Berapa kali kita baca? Gak usah banyak-banyak, minimal 100 kali. Karena kata Nabi apa? Orang yang bakhil, orang yang pelit bukan orang yang gak pernah sedekah. Tapi orang yang bakhil, orang yang pelit, orang yang lisan yang gak pernah bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka alhamdulillah niatkan hari ini kita sedang memuji-muji baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pujiannya dengan apa? Banyakin baca solawat. Solawat 100 kali. Saya tanya, Bu, nih yang hadir di sini, yang di kanan, yang di depan, yang di belakang, yang di teras, Ibu punya jari tangan apa enggak? Ada berapa jari tangannya? Alhamdulillah.
mendapatkan pujian dari umatnya, yang insya Allah pujian ini yang nanti akan digantikan menjadi syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Maka niatkan di sini adalah banyakin memuji-muji baginda Rasulullah. Nggak ada bosannya, nggak ada ruginya. Kenapa? Membedakan istighfar dengan sholawat. Kalau istighfar hari ini cukup cuma bisa menghapus dosa. Tapi kalau sholawat, apa kata Nabi? Man sholla alaiya sholatan sallallahu alaiha biha asran. Siapa orang yang bersolawat 1 kali, Allah akan memberikan 10 kebaikan di hadapannya, 10 derajat yang kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan 10 ampunan yang kita dapat hari ini. Maka alhamdulillah pulang dari sini insya Allah dosa-dosanya pada habis. Ibu punya dosa apa enggak? Alhamdulillah saya lihat wajah-wajahnya nggak punya dosa. Orang baik semuanya. Ustazah, siapa bilang kami nggak punya dosa? Ada aja dosanya. Duduk di majlis maulid nih, jangan disangka ada aja ketak-ketirnya dosanya. Sedikit-sedikit, kenapa? Lihat yang anu kasak kisik, lihat yang satu lagi kasak kisik. Nih lidah kita kadang-kadang nggak bisa dijaga. Tapi insya Allah pulang dari sini apa kata Nabi? Umatku akan dijaga lidahnya yang menjadi salamatul insan fi hifzi lisan. Menjadi manusia, maka jaga lisan kita di hadapan Allah. Maka lisan kita hadir pergi di majlis maulid, banyakin sholawat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baca sholawat nggak ada ruginya, nanti dicabut nyawanya dalam keadaan husnul khatimah. Orang yang baca sholawat nanti ketika dibangkitkan timbangannya akan lebih berat. Orang yang baca sholawat akan diberikan kemudahan mendapatkan jawaban yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya man rabbuka wa man nabiyuka wa man qiblatuka wa man ikhwanuka, maka semuanya akan diberikan kemudahan. Karena apa? Syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan majlis maulid ini adalah majlis sholawat, bukan sedekah. Sholawat, kalau sedekah alhamdulillah saya lihat ibu udah pada sedekah. Berapa sedekahnya? Alhamdulillah, yang penting rahasia. Bu, nih hebatnya orang majlis maulid, alhamdulillah orangnya gak ada yang bakhil. Saking gak ada yang bakhilnya, begitu panitia diri bawa kantong amal, yang di kanan bawa kardus, yang di kiri bawa kresek putih, yang di depan bawa yang merah, pasti ibu langsung serentak buka dompet. Ngapain kresek-kresek cari uang recehan? Uang recehan apa uang yang bulat-bulat? Alhamdulillah, apa uang yang gedean? Tuh kita masukin, alhamdulillah. Allah nggak lihat nominalnya. Yang 10.000, yang 20.000, yang 30.000, yang 5.000, yang 2.000, Allah akan ganti. Kuntu saghiratan fakabbartani, wahai hambaku yang sedekah, aku asalnya sedikit, 1.000, 2.000, begitu masuk ke dalam kantong amal, fazada, nambah terus, nggak pernah kekurangan. Maka orang majlis maulid yang hari ini hadir, alhamdulillah tambah berkahnya, tambah sehatnya, tambah rizkinya. Maka artinya apa? Majlis maulid adalah bulannya kita bersolawat. Yang tadi kita udah puncak baca marhaban bareng-bareng. Tadi begitu saya baca marhaban, saya lagi parkir mobil. Kebetulan saya berangkat dari yayasan kami. Ya insya Allah minta doanya, hari ini adalah manasik umroh yang terakhir. Yang esok pada tanggal 22 kami akan berangkat menunaikan ibadah umroh. Doakan mudah-mudahan insya Allah diberikan kelancaran. Saya doain ibu semua yang hadir di sini biar cepat-cepat pergi umroh. Allah berikan kemudahan. Ya Bu ya, mudah-mudahan insya Allah sampai cepat ziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disinilah bulan Maulid adalah bulan sholawat. Yang tadi kita marhaban, sallallahu ala Muhammad, marhaban, sallallahu alaihi wasallam, marhaban, sallallahu ala Muhammad, marhaban, wa ala alihi wa sahbihi, marhaban. Marhaban asal kata dari rohaba, rohaba yang artinya ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang baginda Rasulullah
hadir di hadapan kita. Sama tadi begitu saya sampai di sini disambut oleh Ustazah Haja Aisyah sebagai MC. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang Ustazah Laili Syahidah yang telah hadir di tengah-tengah. Begitu saya duduk, alhamdulillah buah-buahan langsung pada keluar. Jeruknya keluar, pisangnya keluar, salaknya keluar. Ibu udah pada kebagian belum? Insya Allah yang gak kebagian dapat lagi pahala dari Allah. Ya biar kita niatin ke sini bukan mencari makanan, tapi kita niatkan ke sini mencari berkah dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti syafaat akan datang di hadapan kita. Yang kedua, hikmah Maulid saat ini kita niatkan lil syukri. Kita niatkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa dari tahun ke tahun Allah masih berikan kita umur yang panjang. Dari majlis ke majlis nggak ada bosannya. Dari pergi ke tempat lain nggak ada bosannya. Buat apa? Mencari barokah yang Allah berikan kepada kita. Maka ibu yang kami hormati, seberapa banyak yang seumuran kita telah tiada, kita bersyukur pagi-pagi udah duduk di majlis maulid. Coba kalau hari ini kita gak pergi duduk di majlis maulid jam segini cuma pakai daster doang, mukanya kucel, boro-boro dipandang sama malaikat. Kata malaikat, gua kagak pandang lu dah, aku malu banget ada di dapur. Jangankan malaikat, laki kita kagak mau mandang. Tapi kalau di majlis maulid, masya Allah, jutaan para malaikat memandang kita. Artinya apa? Bersyukur umur kita hari ini masih dipakai dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah memberikan pesan kepada kita di dalam surah Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan syurganya, berjumpa dengan kebaikan, falyamal 'amalan shalihan. Nabi bilang, umatku nanti akan mendapatkan syafaat, tapi nggak gampang, nggak mudah kalau di dunia kamu tidak mengerjakan amal soleh. Maka hari ini kita banyakin amal soleh di hadapan Allah. Umur kita semakin tua, secara matematika nambah. Yang tadinya 50 jadi 51, yang tadinya 60 jadi 61. Tapi kalau saya lihat, alhamdulillah yang hadir nggak ada yang umurnya 60, yang ada umurnya 30 tahun semuanya. Oh, 35 apa 53? 36 apa 63? Ustazah, umur boleh 60, tapi kan alarmnya udah ada di depan mata kita. Apa alarmnya ya Allah? Ustazah, kalau hari ini cakep-cakep kenapa ketutupan kerudung? Tapi nyampe di rumah lihat suaminya ngelihat, ya Allah, bini gua kepalanya udah pada putih-putih semua. Begitu mau dipegang, ya Allah, kirut semuanya, padahal semalam udah dipakai skincare tetap aja kirut-kirut juga. Artinya apa? Ini sunnatullah yang Allah memberikan, yaitu alarm buat kita bahwa kita, Allahumma inna na'udzubika minal jubni, janganlah diri kita sebagai umat Allah yang takut dengan kematian, tapi kita mempersiapkan menuju husnul khotimah. Bicara tentang kematian, saya teringat ketika kemarin saya ceramah di depan pondok pesantren Darun Najah. Itu ada namanya Jalan Haji Buang. Saya masuk ke dalam, ada masjid besar. Acaranya ba'da zuhur. Saya sampai di sana jam 1 tepat, saya ikut pembacaan rawi. Tiba-tiba di pertengahan pembacaan rawi, orang yang baca rawi ini bareng-bareng di panggung, tiba-tiba pingsan seketika. Yang baca rawi, akhirnya diperiksa, dicek, semuanya pada bingung. Begitu diperiksa, ternyata sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Duka yang dalam saat itu ya Rob. Baru kali ini hadir pergi ke majlis maulid, ternyata di tengah-tengah ada kematian. Akhirnya saya tenangkan kepada seluruh jamaah, tetap terus dilanjutkan, biarlah sang mayit ada yang ngurusin. Saya tanya kepada seluruh jamaah, ibu nyampe ke sini jam berapa? Jam 1 Ustazah. Sebelum jam 1, jam 12 malaikat Israel udah duluan duduk di sini. Ngapain? Mandangin ibu semuanya satu persatu. Siapa duluan yang saya akan cabut nyawa? Dipandang sama malaikat Israel saat itu. Akhirnya semua yang hadir menangis. Kenapa? Menyaksikan sahabat kerabatnya di tengah-tengah majlis maulid meninggal
maulid hari ini. Dia capek lelah buat mensiarkan majlis maulid, ternyata nggak nyangka di tengah-tengah baca rawih dia meninggal. Husnul khotimah. Maka akhirnya saya tenangkan, Bu, sebelum nyampe ke sini jam 1, jam 12 malaikat Israel udah duluan duduk di sini. Ngapain mandang ibu semuanya? Ternyata Allah tentukan yang meninggal yang baca rawih. Untung bukan yang ceramah. Mana yang ceramahnya masih muda, cakep lagi. Kata suami saya, Bu, artinya apa? Kita nggak ada yang tahu umur. Umur boleh muda, semangat boleh, semangatnya Masya Allah. Tapi kalau udah datang kematian, kita nggak ada yang tahu. Maka saya pesankan tadi yang baca rawih, hati-hati. Ya Bu ya. Ustazah Kamalia ngajarin yang tadi hati-hati. Ustazah jangan nakutin Ustazah. Bu, kita mah nggak pernah takut sama kematian. Tapi persiapkan diri kita dalam keadaan husnul khotimah. Yang ceramah lanjutin ceramah, yang baca Quran lanjutin baca Quran, yang berzikir ahli zikir lanjutin berzikir. Karena kenapa? Tinggal nunggu kapan saatnya kita meninggal dunia. Yang Nabi bilang al-mautu babun wa kullu nasi dakhiluhu. Pintu kematian selalu terbuka. Hamba Allah akan masuk ke dalam pintu kematian satu persatu. Tinggal nunggu kapan saatnya kita meninggal dunia. Maka pulang dari sini banyakin syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Allah masih muliakan kita. Allah masih berikan kita umur. Allah masih berikan kita sehat walafiat. Dan yang ketiga, niatkan di sini hadir pergi ke majlis maulid adalah lil uswah. Yaitu kita lagi contoh-contoh akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Badiru bil a'mal, segeralah engkau mengerjakan amal soleh. Dengan cara apa? Banyakin amal soleh yang sebanyak-banyaknya. Yang Nabi bilang al-birru husnul khuluq. Yang dikatakan kebaikan adalah orang-orang yang mempunyai akhlak yang mulia. Kita hadir di sini lagi contoh akhlaknya baginda Rasulullah. Yang Nabi bilang, kalaulah umatku pengen dekat kepadaku, rapiin akhlaknya selama di dunia. Yang bagaimana kita rapiin, lisannya kita jaga, akhlaknya kita jaga, hatinya kita jaga. Jangan sampai pulang dari maulid ada yang masih berantem-berantem. Bu, kira-kira pulang dari majlis maulid ada yang masih berantem? Ustazah, saya kesel banget begitu ngajakin salaman sama teman saya kagak dijawab. Boro-boro di tangannya ngajakin salaman dia mau ogah. Kenapa dia buang-buang muka, tuh muka dibuang-buangin pelengas-pelengos. Bu, kalau ada yang suka buang-buang muka, bilangin udah cakep-cakep sayang kalau dibuang-buang. Tuh muka udah dipakein alis, tuh muka udah dipakein bedak tebal banget. Ketemu orang dibuang-buang, ntar ada yang muut. Jadi artinya apa? Jangan sampai kita gampang sekali menjadi orang-orang yang sombong. Yang bagaimana? Jadi apa artinya? Kita memperbanyak zikrullah, lebih-lebih kita jagain lisan kita. Jagain lisan kita. Bu, bayangkan Nabi saat itu luar biasa, dicaci maki, dilemparin kotoran tiap hari sampai giginya kopak berdarah. Kenapa? Kena panahan. Apakah Nabi marah? Enggak ada marahnya. Nabi enggak ada marahnya. Saat itu sahabat baginda Rasulullah sampai greget. Dia bilang, ya Rasul, keluarin doa pamungkas. Keluarin doa yang paling mustajab. Keluarkan doa mustajabnya. Apa kata Nabi? La, tidak. Aku akan simpan ini doa. Kapan aku keluarkan? Nanti ketika syafaat yang aku akan berikan kepada umatku. Yang saat itu Nabi bilang, ya Rabbi sallim ummati. Ya Rabb, selamatkan umatku yang akan menuju taman surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu yang kami hormati, intinya 3 macam. Yang pertama, lil imdah, kita sedang memuji-muji baginda Rasulullah. Yang kedua, disyukri, kita banyakin syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita banyakin lil uswah, contoh-contoh akhlak baginda Rasulullah. Biarlah orang yang zolim sama kita jangan balas dengan kezoliman. Kita balas dengan doa-doa yang terbaik. Kenapa? Kita nggak ada yang tahu sama umur. Kalau kita sempit
makin sempit sama orang, suka berantem, yang ada dunia sempit. Pulang dari sini ngajakin kondangan, di tempat kondangan ada musuh, akhirnya putar balik kagak jadi kondangan. Kenapa? Punya musuh. Tapi orang-orang majlis taklim alhamdulillah dijaga hatinya, dijaga lisannya. Pulang dari sini temannya makin banyak, pulang dari sini berkahnya makin banyak. Kenapa? Mendapatkan uswahnya dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 macam aja saya nggak banyak-banyak, karena setelah ini saya langsung ke yayasan yang akan ditutup dengan manasik umroh yang terakhir dan pengumuman-pengumuman. Jadi saya minta doanya, mudah-mudahan ibu semuanya biar pada panjang umur, sehat walafiat, diberikan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini taman surga yang menjadi taman keberkahan. Ustazah Haja Kamalia majlis taklimnya makin berkah, majlis taklimnya makin sukses, majlis taklimnya makin berkibar dengan benderanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena disitulah penuh dengan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Ibu, kita doakan keluarga kita yang ada lagi kurang sehat, terutama kita doakan Ustazah Haja Badriyah. Ya Allah, syifa'an ajilan, syifa'an taman, syifa'an la yughadiru saqama wala alama. Isfi anta syafi' la syifa' illa syifa'uka, syifa'an la yughadiru saqama wala alama. Hari ini ada yang punya masalah, ya Rabb selesaikan dengan caramu, solusi yang terbaik. Hari ini yang ada ingin pergi sekali menunaikan ibadah umrah, ya Allah berikan rezeki yang berkah, rezeki yang banyak. Sampailah kami undang pergi ke Baitullah, ke Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, dan tutuplah usia kami ya Rabb nanti dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Tempat 11, jam 11 tepat. Insyaallah mudah-mudahan setengah jam saya sampai di sini berdiri menyambut ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Nanti dilanjut oleh Ustazah Haja Badriyah dan para ustazah yang lainnya. Saya mohon pamit, minta ridhonya. Mudah-mudahan berkah selalu buat kita semuanya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.